Sebagai pebisnis, saya merasa bisnis saya sudah jalan, nggak perlu harus belajar lagi. Saya merasa bisnis saya sudah oke, semuanya lancar. Ya, sistem pembayaran juga bagus, cash flow oke. Bisnis saya udah kuat, tim saya udah berhasil semua. Mereka bisa menjalankan tugas-tugas yang harusnya dikerjakan, sudah dikerjakan. SOP juga kami sudah punya, sistem monitoring juga sudah punya. Ya, menurut saya sih bisnis saya sudah berjalan dengan baik ya. Jadi, buat apa saya harus belajar lagi ya? Buat apa saya harus ya untuk ya mempelajari hal buat apa lagi ya? Kayak menurut saya sih bisnisnya sudah oke kok. Dan kita melihat profit penjualan sudah bagus. Laporan keuangan saya lihat dari bulan ke bulan profitnya naik terus. Cash flow juga bagus ya. Bersyukur. Saya senang bisnis saya bagus. Jadi menurut saya nggak perlu harus invest dan untuk belajar lagi. Kayaknya menurut saya nggak perlu. Dan saya rasa bisnis saya sudah berjalan oke. Nah, di sini saya ingin sampaikan kepada Anda adalah saya sering mendengar beberapa pengusaha ada yang menyampaikan seperti itu. Bahkan mereka bilang, nggak perlu untuk saya belajar lagi, ikut seminar lagi, baca buku lagi, atau saya nonton apalah motivator lah, atau apa coach-coach zaman sekarang. Semua itu teori lah ya, itu semua cuman ya mereka cuma bicara dari sudut pandang mereka. Saya kan yang menjalani langsung, saya kan yang melakukan langsung, saya kan yang turun langsung ke lapangan. Jadi saya lebih tahu daripada mereka. Jadi mereka menurut saya ya itu cuman omongan belaka lah, ya cuma ya gitulah namanya begitu kan. Jadi menurut saya nggak relevan buat saya. Apakah Anda pernah ketemu dengan orang yang seperti ini? Atau saya sendiri sebagai business coach, saya ketemu banyak pengusaha yang cara berpikirnya seperti itu. Dan ya saya juga punya ini kok, bisnis saya banyak. Ya saya sih bersyukur diberkati. Saya punya properti, saya punya pabrik, saya juga punya restoran, saya juga punya franchise, saya juga punya bisnis retail. Bahkan sekarang anak saya juga sudah saya arahkan untuk bisnis online-nya digedein ya, karena saya juga punya banyak bisnis juga. Hotel juga saya sedang lagi membangun. Kedepan saya akan ada project untuk membangun sebuah pabrik lagi, dan saya juga akan kerjasama dengan ya di luar negeri ya, di China. Saya ada rencana mau ada masukin barang dari China ke Indonesia juga. Jadi buat saya ya tetap aja sebagai pemilik bisnis yang harus saya kerjakan ya, saya harus melakukan semuanya sendiri. Maksudnya sendiri itu adalah tetap saya yang paling ngerti bisnisnya. Jadi mau orang lain ngomong A, B, C, buat saya ya cuma sekedar teori lah. Oke. Nah, apakah Anda seperti itu pemikirannya? Atau mungkin Anda pernah kenal orang yang kayak gini ya? Saya sebagai business coach, saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bisa ketemu dengan tipe-tipe pebisnis yang berkarakter macam-macam. Ada yang karakternya seperti itu, ada yang karakternya banyak mengeluh, ada yang karakternya ya mungkin mereka khawatir, banyak. Tapi buat saya sebagai seorang business coach, saya merasa ini adalah ya namanya juga bisnis, ini adalah sebuah fenomena yang menurut saya interesting banget ya. Nah, yang saya ingin sampaikan dalam video saya kali ini adalah bahwa apapun bisnis yang Anda jalankan atau bagaimanapun cara Anda menjalankan bisnis is really your style. Saya tidak mungkin lebih tahu detail tentang bisnis Anda, kan begitu? Setuju? Ya, cuma pemikirannya begini. Ya, saya boleh aja punya banyak bisnis, boleh punya banyak usaha, ataupun saya punya berbagai macam tipe ya perusahaan, silakan aja. Itu sih tidak ada masalah gitu kan. Cuma poin saya begini. Punya banyak bisnis artinya kita punya banyak responsibility dalam setiap bisnis yang kita lakukan, ya kan? Dan pertanyaannya, apakah dengan berbagai bisnis yang Anda miliki, artinya Anda memiliki kemampuan untuk mengelola lebih banyak orang, lebih banyak tim, ya kan? Nah, apakah menurut Anda sebagai seorang leader, selain juga Anda memang diberikan kemampuan untuk bisa mengelola banyak bisnis, apakah menurut Anda penting juga your leadership style? Artinya cara Anda memimpin tim Anda, cara Anda mengarahkan mereka, cara Anda bagaimana membuat mereka ini ya menjadi karakter-karakter yang pemimpin yang memang berkarakter baik ya, dan juga humble gitu ya. Itu paling penting kan, karena kemampuan leadership Anda itu sangat berpengaruh kepada bisnis Anda. Contohnya begini, wah saya sih udah lancar semua, udah beres semua, semuanya baik, semuanya oke, tim juga jalan gitu kan, terus bisnisnya produk saya laku,
Nah, kalau Anda karakternya seperti itu, bagus sih, Anda confident. Tapi bisa jadi tim Anda meniru karakter Anda. Bisa jadi gaya leadership Anda dikopi oleh tim Anda. Ya, dalam hal ini saya lihat banyak pebisnis yang dalam tanda kutip, bukan tanda kutip lagi, mungkin jelas banget tinggi hati. Tinggi hati. The way they say, the way they treat people, the way they response to other, itu tinggi hati. Jadi menurut saya, ya kita bersyukur bisnisnya mungkin bisa banyak, tapi hati-hati. Semakin besar bisnis saya, semakin tinggi peningkatan saya, semakin tinggi jabatan saya, kita harus semakin rendah hati. Ya, hati-hati. Saya ingin mengingatkan begitu sebagai seorang pebisnis. Saya yakin Anda sebagai pebisnis pastinya Anda punya kemampuan untuk mengelola banyak usaha. Anda punya sistem yang bagus. Bisa jadi Anda punya orang-orang juga yang pinter-pinter. Tapi hati-hati. Banyak orang-orang pinter yang saya lihat tinggi hati. Kok bisa tahu, Coach? Kelihatan dari cara bicara, cara men-treat people. Misalnya contoh, cara greeting gitu ya, baru ketemu. Gimana Bu? Siang. Ada yang bisa saya bantu apa? Pak, produknya gimana saat ini? Bapak produknya bagus, laku? Ya laku. Produknya sih sudah berjalan baik semua. Dan penjualan kita baik semua. Dan kita dikontrak oleh perusahaan ABC udah 5 tahun, penjualannya bagus, profitnya naik semua. Oke sih, itu nggak salah, itu benar. Tapi cara menyampaikannya kan bisa, ya kita bersyukur kita sudah kerjasama dengan perusahaan ABC dan memang setelah ini penjualannya sangat baik. Itu semua karena berkat Tuhan dan kita percaya kita nggak mungkin bisa seperti ini kalau tidak juga mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya, apalah kita kalau tidak ada Tuhan yang membantu kita, kan gitu. Itu kan sama, message-nya sama, tapi disampaikan dengan lebih rendah hati. Nah, kalau Anda sebagai leader cara menyampaikan seperti itu dibandingkan dengan yang tadi, yang pertama, ya, mana yang terlihat lebih tinggi hati? Nah, kalau Anda sebagai leader tinggi hati, bagaimana tim Anda akan juga memperlakukan anak buahnya atau memperlakukan customer? Karena leader pastinya akan dilihat oleh timnya dan itu menjadi role model buat timnya. Anda kan role modelnya, Anda kan adalah sosok pemimpin yang akan dilihat oleh tim Anda kan. The way you is your expression. Bagaimana cara Anda meng-greet tim Anda? Bagaimana cara Anda meng-greet customer Anda? Bagaimana cara Anda memperlakukan customer Anda dengan service yang Anda berikan? Itu semua adalah bagian dari leadership dan communication skill. Bisa aja bisnis Anda besar, bisa aja Anda punya perusahaan banyak, bisa aja tim Anda di mana-mana dan pinter-pinter semua, bisa. Tapi kalau kelakuan Anda sombong, kelakuan Anda tinggi hati, ya apa yang terjadi? Ya semuanya kan seperti itu. Dan biasanya, saya tidak bilang semua ya, tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang terlalu sombong atau owner-owner yang terlalu sombong itu satu langkah lagi jatuh. Satu langkah lagi akan jatuh. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang raksasa yang luar biasa, terlalu sombong, terlalu terlena dengan kehebatannya. Apa yang terjadi? Jatuh dan bangkrut karena kesombongannya. Jadi saya ingin ingatkan kepada Anda, jika Anda diberikan berkat bahwa bisnis Anda bisa naik luar biasa, diberikan berkat bahwa bisnis Anda bisa berprestasi yang baik di saat orang-orang lagi susah, di saat orang-orang lagi terkena resesi, di saat orang-orang lagi terkena masalah, di saat orang-orang lagi terkena bisnisnya yang negatif, profitnya yang minus, tidak punya cash flow, tidak punya customer, dan Anda merasa wah hebat luar biasa, pesta pora dan sebagainya, sombong, hati-hati ya, karena kesombongan Anda bisa jadi menjatuhkan Anda. So, itu saja message yang saya ingin sampaikan kepada Anda sebagai seorang business coach. Bukan hanya saya akan share tentang hard skill saja, strategi marketing, strategi sales, ataupun sistem. Tapi di sini sebagai business coach, saya ingin juga share kepada Anda bahwa yang penting is not just the hard skill, tapi is the soft skill, is your leadership style, is your communication, is how you respond, how you treat people. Because you do anything, is you do everything. So, saya Hendra Hilman, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Ini adalah realita yang saya lihat langsung. Dan hati-hati, balik lagi, it's not about the hard skill. Anda saya yakin orang pinter, Anda saya yakin orang yang cerdas, orang yang mengerti sistem, mengerti segala macam mungkin tools-tools dan sebagainya. Tapi hati-hati your attitude, because your attitude determines your altitude.
sikap Anda menentukan ketinggian Anda. Saya Hendra Teman, semoga bermanfaat, sukses selalu, dan salam pengusaha.